Terima kasih host. Transmover dulu. Terima kasih. Oke, Oke, Transmover nanti silakan. saya nanya ya membahas itu karena gini, saya rasanya nggak ini loh, teman saya itu tadi dia udah benar jawab, tapi dia Eh, Iya, jadi memang ada hal yang saya tidak tidak seirama tadi ya. Ini pakai akal. Jadi kalau Tuhan itu tidak terbatas, tidak mungkin karena tidak terbatasnya terus masuk ke dalam yang terbatas. Itu kan bablas sih namanya. Gitu Bang Suma. Kalau itu menurut saya logis itu. Jadi tadi itu saya tangkap nggak mungkin dong kalau yang tak terbatas itu kemudian bergerak untuk menjadi sesuatu saking tak terbatasnya masuk yang jadi terbatas gitu. Yesus, itu menurut Yesus tidak- terbatas gak dirinya, Bang? Ya Yesus itu terbatas kan? Masya Kan kelihatan. Allah. Udah, Tuhan terbatas gak? Kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu tidak terbatas. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus terbatas, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak terbatas. Jelas Saya kan? sudah pernah diskusi dengan Bang Suma sebenarnya masalah kekayaan bahasa dan ya lokalisasi. Menurut Yesus awalnya aja, kan Bang. Menurut awalnya Yesus kan di aja. situ kan awalnya Gimana? itu kan kurios kan Tuan. Awalnya kan kurios sebenarnya secara aslinya dan itu Tuan terjemahannya. Tuan itu bukan berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya emang, Yesus bukan pencipta langit dan Begitu, bumi. begitu. Bukan. Jadi mungkin Udah selesai memang kita. di sini Kasus itu udah selesai. maksud saya itu di sini tuh tidak usah kalau saya tidak usah dijelaskan dengan cara lain dengan membaca secara apa adanya. Ini saya jadi oten nggak harus berakal, harus berakal. Justru kalau berakal tuh sebenarnya bisa dicerna dengan biasa gitu ya. Saya lihat kan bahwa hal yang paling signifikan itu adalah seperti Matius 11 ayat 25 kan. Kan Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan jelas posisinya gitu. Jadi Menurut kalau menurut kemudian akal dia saudara, ketika Yesus lahir berdoa kepada Ya, kenapa, pencipta Bang? langit dan bumi, Yesus ini siapa? Yesus sebagai manusia Nah, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi kan? memang bukan pencipta Nah, langit itu dan bumi. dia Kan makanya kan kelirulah tidak Kristen. pernah dicatat dalam Alkitab. Iya, maka dari itulah kelirulah pernah. Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Iya, jadi Sudah selesai sebenarnya, juga, Anda sudah menjawab. Iya. Maksud saya begini. Kan ini 8.000 orang yang dengar nih dan pasti dari banyak pihak gitu. Ya, kalau saya pertama tadi ya Bang Zuma bahwa tidak mungkin Saya potong kemudian dulu. karena Transmover, kalau Anda begini, musuh Anda bukan kami, musuh Anda adalah Malika. Kalau Anda begini. enggak. Ya sudah sering juga sama Malikil. sudah. Maksud saya gini. Ada hal yang sangat saya selalu lihat dan kebetulan di sini topiknya muncul Bang Zuma. Jadi saya kemudian coba untuk naik bahwa tidak mungkin karena yang tidak terbatas itu saking tidak terbatasnya terus mau jadi terbatas. Itu kan out of sense gitu. Itu tidak dimensinya kayak gitu. Gitu. Contoh ya. Maksudnya yang tadi itu karena tidak terbatas Tuhan jadi bisa apapun. Masa bisa Tuhan itu menjadi tidak kudus? Kan nggak bisa. Sebenarnya gini Gitu Bang, kan? sebenarnya gini Kalau Bang. bablas kan gitu. Bang, esensinya gini, dengan Tuhan bilang kalau dia Tuhan, dia membatasi diri. Sama seperti saya sekarang, saya menyatakan Betul. diri saya manusia. Berarti saya membatasi diri, saya nggak bisa makan tai. Betul. Dengan saya bilang saya manusia, saya membatasi diri. Jadi bukan kita yang membatasi, dia sendiri yang Itu membatasi yang saya dirinya. bilang dimensinya itu yang saya bilang by dimension gitu. Itu memang esensinya udah begitu. Jadi secara akal tuh sudah terdefinisi sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa bablas kan gitu.
Mungkin Bang Zuma kan pernah jelasin ini ya, 1 Korintus 15 kan. Kan di situ kan ada cerita diberi kuasa. Tapi tetap saja yang diberi kuasa itu menaruh diri di bawah yang memberi kuasa gitu. Itu satu-satunya sih di dalam Bible yang kemudian memberikan clue bahwa yang diberi kuasa itu ini kan masalah Lord ya, masalah Tuan. Itu kan sebenarnya siapa saja bisa jadi tuan gitu ya, bisa jadi lord kan gitu. Nah tergantung dikasih kemana. Menurut saya itu posisinya yang sering menjadi tidak dibaca secara literal. Kalau mau saya coba ini ya secara literal gitu di dalam Bible. Enggak, tapi kalau abang mau menurunkan, kayak ada beberapa orang di luar sana yang memang non muslim ya, berpikir bahwa Tuhan bisa menurunkan diri menjadi makhluk. Iya, jangan marah kalau kemahaannya hilang, gugur. Itu tidak akan pernah itu tidak bisa. Contoh nih. Nah, contoh. di situ masalahnya karena maha besar secara dictionary, secara KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar itu kekal dan terikat dengan besarnya. Maha suci itu kekal dan terikat dengan sucinya. Jadi detik dia jadi makhluk. Jadi makhluk ini berarti dia makan 4 jam di ususnya ada kotoran, berarti hilang mahanya. Suci mungkin, tapi hilang mahanya. Nah ini enggak. Tuhan bisa jadi makhluk, tapi mahanya masih ada. Lah gimana sih? Berarti itu kan nabrak logika sendiri kan? Doesn't make sense. Doesn't make sense. Itu makanya. Iya, maksud saya begini. Kalaupun ada ayat-ayat beberapa yang menjadi yang menjadi referensi, tapi banyak sekali ayat dalam Bible yang kemudian sebenarnya memberikan satu kesimpulan gitu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu mengutus seorang tuan. Seperti itu harusnya konstruksinya gitu. Nah, jadi Tuhan abang siapa bang? Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya siapa? Yesus menyebutnya Bapa. Jadi Yesus siapa? Yesus itu utusannya Bapa. Berarti bukan Tuhan ya? Dia Tuan. Ya berarti bukan Tuhan ya? Dia bukan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Itu Bible nyebut begitu. Iya, berarti bukan Tuhan ya? Salam. Gitu. Jadi saya ke barber bang, saya cowok. Bang, jadi bukan Tuhan ya? Dia adalah Tuan. Oke, berarti bukan Tuhan. Oke, mantap. Saya perjelas gitu ya. Jadi dia adalah Tuhan. Itu kalau kita masuk ke dalam konstruksi yang, dan itu lebih enak untuk beriman loh kepada ajarannya dibanding kemudian membuat, mohon maaf ya, kemudian mengangkat tinggi jauh dari apa yang sesungguhnya gitu. Dia bidat Malika. Oke, gitu aja mungkin dari saya Bang Suma. Jadi saya mau itu aja. Mau komen itu aja. Kalau Transmoper ini kalau bisa saya menerka ya, ini Anda Unitarian, berbeda sama yang lain. Gini, kalau Unitarian itu Bang Andi kan dia masih percaya bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Menurut Anda gini saya tanya, Yesus itu diciptakan atau tidak? Dia lahir dari Maria. Artinya diciptakan. Semua yang lahir itu ya ciptaan lah. Mantap. Udah Memang kelar ini begitu konstelasinya. Nah, itu konstelasinya. Tapi tahu nggak, yang menarik dengan Yesus sebagai utusan, dia itu kan memang diangkat jadi tuan. Ya ada kuasa yang diberikan kepadanya. Dia sendiri yang berkata begitu. Kemudian dia dimuliakan kan? Dan dia itulah Islam, terangkan banyak. Islam memuliakan semua para nabi termasuk Yesus Mesias. Betul sekali Pak. Betul. Dan itu kan kita baca di Bible aja juga duduk dengan Ibrahim atau Abraham. Ya, ada nabi-nabi juga disebutkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Dan tentu saja saya yakin mereka juga membawa orang-orang yang dikuasakan kepada dia gitu. Yesus pernah bilang segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Tentu saja yang dimaksud ada yang diserahkan oleh Tuhan pencipta langit kepada dia gitu. Dan itu jelas literal. Kalau mau tidak literal
insight-nya juga seperti itu. Ya Enggak, kan? tapi saya masih mencium kepagan-paganan ya sama abang nih. Saya boleh nanya nggak, Nggak bang? apa-apa, nggak apa-apa. Saya boleh nanya nggak, bang? Boleh, boleh. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Sorry, saya Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? tidak. Nah, berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Betul sekali. Nah, Betul berarti sekali. ada dua kuasa, dua pencipta. Kalau monoteis, bang, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran monoteis, ajaran Yahudi juga, itu Tuhannya pencipta segalanya, bang. Maha pencipta. Saya tekankan lagi. nggak apa-apa. Maha pencipta. Maha itu artinya kekal dan terikat penciptanya. Dia menciptakan segalanya. Nah, tapi abang pemaham. Saya boleh tanya balik Bang Jibril. Siap, silakan. Kalau demikian, niat nih ya, niat jahat untuk membunuh seluruh keluarga bapak ibu dan 7 anaknya di dalam diri seseorang, kebetulan saya dari ada kaitannya dengan penyidikan ya. Itu kira-kira dari mana? Tuhan yang ciptain di dalam orang itu kalau dia maha pencipta? Nah, ini kesempatan dakwah nih, insya Allah sedikit ya. Kalau di Islam, bang, Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ini menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logis Allah memberikan free will, itu artinya ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi Allah menciptakan free will dan memberikannya terhadap manusia. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejahatan secara tidak langsung. Kita mesti bedakan antara menciptakan dan membuat ya. Karena menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Kalau membuat itu artinya membuat itu ada bahan bakunya. Apa nih? Ada bahan bakunya. Jadi saya membuat, ada bahan bakunya. Saya membangun rumah, saya membuat rumah itu ada dari semen, dari tembok, dari pintu, itu membuat, bukan menciptakan. Nah, jadi yang tadi abang bilang, jadi yang abang bilang tadi, kalau saya melakukan kejahatan, itu saya membuat kejahatan. Saya bukan menciptakan kejahatan. Karena menciptakan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu, yang satu monoteis. Nggak ada, Bang iblis Jibril. nggak menciptakan kejahatan. Just to be consistent. Jadi Alright. waktu Bang Jibril bilang dia itu tidak membuat. Manusia tidak, Sebenarnya dia tidak menciptakan dong kejahatan. Hanya membuat. kita membuat ya. Kita Ya, hanya ciptaan. membuat, jadi nggak menciptakan dong. Iya, bukan, kita membuat, bang. Oke, berarti enggak sorry. Tadi Bang Jibril bilang Ya. dibedakan menciptakan dan membuat. Ya. Kalau kemudian dikatakan bahwa Allah itu maha pencipta, Ya. itu dia ciptakan yang tadi free will. Tapi kemudian Ya. kalau kejahatan itu terbuat loh, bukan Ya. dari dia loh gitu. Pilihan kita Oh, karena bilang begitu? Iya, pilihan kita karena kita dikasih free will. Oke, I'm fine dengan free will. Tapi There you maksudnya, jadi membuat kejahatan atau kejahatan yang terbuat itu berarti tidak berasal dari dia yang maha pencipta. Kita ciptaannya kan? Oke, sebenarnya bukan dia langsung yang buat. Bukan, makanya tadi saya bilang menciptakan Oke. secara tidak langsung, abangku. Oke, saya nggak dapat. Saya Nah, itu counter tauhid, dengan Bang. my understanding. Itu tauhid, bang. Itu monoteis, Tuhannya satu. Nah, tunggu sebentar, saya bingung nih. Abang bilang Tuhan abang menciptakan maha pencipta, tapi ada ciptaan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti nggak monoteis ya, politeis ya, bang? Saya boleh jelaskan? Silakan. Oke, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda pola pikir kita gitu. Kita sebenarnya menghindari mengatakan Ini bahwa nyontek ini. Ini nyontek karena nggak apa-apa. Kalau Nggak nih sebelum abang jawab. Ini sebelum abang jawab nih. Oke. Saya boleh tunjukin ayat nggak, bang? Oh, silakan. Nih, kalau saya buka dari Sefaria, bang. Dari Sefaria, Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang, bentar, ini kameranya. Mana sih kamera gue? Nih. I form the light, aku menciptakan terang. I create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan damai. And create evil. Aku menciptakan kejahatan. Ini Tuhannya Nabi Yesaya. I am the Lord, akulah Tuhan,
the doeth all these things. Aku melakukan semua ini. Ini Tuhannya Nabi Yesaya mengklaim melakukan lagi kejahatan, bukan cuma menciptakan. Nah, jadi agak ngeri nih. Abang lu nabrak kitabnya sendiri nih. Di kitabnya Tuhan abang menciptakan kejahatan, tapi abang nggak ngaku nih Tuhan abang menciptakan kejahatan. Oke. Jadi tadi sama sih saya mau ikutin Bang Jibril bahwa berarti dia menciptakan. Oh enggak, jadi muncul kata membuat gitu ya, yang beda dengan menciptakan. Nah, pemahaman saya tuh begini. Iblis itu ya kan adalah malaikat yang jatuh. Jatuh dari apa? Jatuh dari ketaatannya. Karena harusnya semua taat dan menyembah satu Tuhan gitu. Nah, dia jatuh dari ketaatannya. Berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga bikin malaikat tapi malaikatnya jatuh. Nih abang mau ngurangin kekuatan ini kekuasaan Tuhan abang gimana dari tadi ini? Pakan sekali. Nggak ini Bang Zuma aja Bang Zuma. Ini sama nih. Abang nih sama nih dengan yang teman tadi yang bilang kalau maha kuasa terus dia bisa menjadi kalau maha kuasa berarti dia tidak terbatas sehingga dia bisa jadi tidak terbatas. Nggak boleh bablas Bang. Gitu. Karena ketika dia pencipta langit dan bumi, dia itu adalah yang maha agung, maha mulia. Pasti padanya tidak ada yang namanya kenajisan. Enggak, tapi itu tadi di Yesaya 45 nomor 7 dibilang Tuhan abang menciptakan kejahatan. Sementara tadi saya tanya sama abang, Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Kita jangan ke situ dulu ya. Ini kan jangan. Mau ngobrol. Siap, saya enggak ini kok. Saya bukan orang menang-menangan. Siap. Saya juga. Diskusi aja. Siap. Jadi kalau saya nih ya, Pak, yes, the point is free will, okay? Karena kita itu adalah ciptaan yang mulia. Tentu saja tidak diberikan kepada yang lain, okay? Nah, makanya kita bilang kalau orang jahat itu tiba-tiba dikorelasikan dengan yang bukan manusia kan? Karena ya ada kemuliaan nih di manusia. Karena free will-nya. Jadi sebenarnya glory atau kemuliaan itu muncul karena by our decision gitu. Ketika kita memilih apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi itu. Nah, ini yang saya pahami bahwa Pencipta langit dan bumi itu benar-benar dia adalah Tuhan yang mulia yang tidak memiliki sesuatu gitu ya. Ini kita udah atret kemana-mana nih Bang. Abang mau tarik omongan abang nggak? Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Tarik nggak nih omongannya? Enggak, saya belum. Tapi ini kan saya jelaskan nih Pak. Tapi kalau Bapak udah, maksudnya tadi saya diam waktu Bapak jelasin. Saya nggak tahu nih kalau apa sih. Jadi gini, saya mau fokuskan di 2 poin itu bahwa memang dia itu adalah Sang Maha. Tetapi dia itu melekat pada dirinya sesuatu yang apa? Yang dia itu adalah yang sang suci. Tidak ada yang najis pada dia. Tidak mungkin jahat itu berasal dari dia. Nah, dari mana kejahatan itu? Ini konstruksi berpikir saya. Bahwa ketika dia menciptakan sesuatu, ya makhluk roh yang tidak punya, yang lepas dari ketaatannya, sehingga ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menghasilkan kejahatan. Kan kejahatan pertama itu muncul kan di Taman Eden. Ketika dikatakan bahwa ada nih ya pohon menurut ini ya menurut kitab Taurat ya, bahwa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan jahat, dan ada pohon mengenai kehidupan gitu kan. Nah, ada free will pada manusia. Siapa yang mempengaruhi manusia? Kan si iblis gitu yang sudah jatuh tadi gitu. Jadi kalau Bapak mau bilang bahwa dibuat kejahatan itu, ya kita bisa juga lihat di situ bahwa memang terbuat. Tapi sebenarnya kan dia sendiri nggak menciptakan, atau istilahnya dia tidak langsung menjadikan dari tidak ada jadi ada kan gitu. Gitu loh Pak pemahaman saya. Ya itu pemahaman saya. Jadi maksudnya gini. Bahkan gini ya Pak, saya bisa sambung sedikit ya. Jadi silakan. Bahkan nanti kalau ada penghukuman nih Pak, ada penghukuman. Saya bahkan membayangkan ya, saya aja sebagai orang tua tuh bisa loh, by the time, by apalah gitu ya kondisi gitu, kita tuh bisa bilang udahlah kan kita maafin orang, maafin anak terus. Masa dia tidak lebih mulia dari itu? Nah maksud saya begini,
Justru dia hanya memakai hal yang terjadi itu, yang terbuat tadi itu, yang jahat, yang berasal dari yang jahat itu, dari iblis itu. Dia kan iblis ini kan diciptakan bukan sebagai si jahat, tapi dia sendiri yang memilih jadi actionnya jahat gitu loh. Gitu. Itu sih pemahaman saya itu. Bahkan jadi dia hanya memakai hasil-hasil buatan jahat itu untuk kemudian ia bisa menghukum atau menghancurkan. Ya, berarti ujungnya sama ya. Berarti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini menciptakan segalanya. Habis itu Yesus itu bukan Tuhan. Ya berarti udah Abang udah tauhid itu. Iya, Pak. Jadi itu literal. Secara literal Abang udah tauhid. Iya. Dan saya tahu persis yang namanya monoteisme. Iya. Nah, Bang Zuma, silakan. Masih mau lanjut deh, silakan. Kalau masih mau lanjut, silakan. Ini udah tauhid dia kurang yakin sama Rasulullah aja, tapi biarin aja. Ya, Iya. kan gini Bang Jibril, Iya, silakan lanjut. kan Rasulullahnya datangnya kemudian, kan begitulah kira-kira ceritanya kan? Maksudnya kemudian di dalam hidup saya loh, Ya pelajarin aja gitu dulu. Bang. Iya. Oh, saya boleh bertanya ke Transmoper, kalau hanya sampai Yesua Mesia ya, dia kan mengajar 3 tahun setengah. Kira-kira kalau hanya sampai ajaran beliau saja begitu, apakah Anda bisa mengadaptasikan diri dalam kehidupan serba modern ini? Kalau hanya berdasarkan ajaran beliau 3 tahun setengah itu, bisa apa tidak? Sampai sekarang tuh bisa, Bang Andi. Karena saya mengikuti satu ajaran dari dia yang menguatkan gitu ya, bahwa kita di sini tuh sementara. Jadi segala sesuatu itu kita harus cukup dengan apa yang ada. Contoh langsung aja, contoh misalnya nih, Anda mau kawin kan nggak ada kata nikah di sana, Anda mau kawin gitu lah. Hukum apa yang Anda pakai? Sorry Bang Andi, kalau mau kawin ya? Iya, Anda mau kawin, hukum apa yang Anda pakai? Hukum apa? Oh oke. Hukum apa? Jadi hukumnya adalah kalau mau kawin itu harus dipersatukannya di dalam nama Tuhan gitu. Kan Yesua Supaya- Mesia nggak ngajarin bro kayak gitu. Yesua Mesia nggak ngajarin kayak begituan. Ada di dalam Alkitab itu kan? Nggak ada. Di mana? Paling Ada. Matius Nggak 19 usah kita nomor buka ayat 6. terlalu. Ada. Jadi begini. Iya. Kamu itu harus menjadi pasangan yang kudus gitu. Dan itu harus Itu dikuduskan. tujuan perkawinan iya. Caranya itu loh maksud gua. Cara kawin, Bang. Iya. Waduh, susah tuh cara kawin. Enggak, Jelasin. caranya Anda dipersatukan sama Cara perempuan nikah. gitu. Cara nikah. Kalau nikah kan Islam, kalau kawin Kristen. Enggak ada Iya, kata nikah di sana. Cara kawin itu nggak ada ritual khusus, Bang. Iya, jangan-jangan nanti Anda bersinah seumur hidup, itu masuk gua. Jadi Nah justru gitu. gini, Bang. Justru menarik karena Abang angkat kata yang sebenarnya menjadi esensi. Jadi dikuduskan itu, setelah dikuduskan baru esensi sinanya itu hilang, Bang. kan doktrin juga, nggak ada pengajaran Yesus Mesia begitu juga. Enggak, ada di dalam Bible ada. Nggak ada. Yesus Mesia nggak pernah mengajarkan ini loh caranya cara kawin. Saya ulang Bang Andi, Ya, ada ya. di dalam Bible. Oke, kalau Bang Andi bilang kata-kata Terusin dulu langsung- Bang, kayaknya nggak ada deh. Aku lagi nggak ada, mood ini. ada Lanjut. kan itu Lanjut yang lain. dibacakan, kan dibacakan pada saat orang akad nikah, ayatnya juga ada. Maksudnya begini, kalau Yosua Hamasia langsung nih ya yang ngomong tidak ada, oke. Tapi orang-orang pengikut Yosua Hamasia percaya bahwa Bible itu adalah adalah ilham gitu, pneumateos kan, pneumateos. Jadi itu adalah ilhamnya Elohim kan gitu. Itu kira-kira cara bagaimana kemudian bisa menjalani hidup sekarang, Bang Andi pertanyaannya begitu kan, gitu. Jadi ada Bible gitu, ada aturan sederhana kok. Kalau bisa sih nggak nikah gitu. Tapi kalau tidak tahan nafsu, nikahlah gitu. Itu Kata aturan. nikah di tempat lu gimana sih lu?
Kenapa bos? Enggak ada kata nikah di tempat lu, enggak ada kawin. Oke, pakai kawin boleh. Jadi kalau tidak boleh kawin, nggak sebaiknya jangan kawin. Kalau harus nggak bisa tahan nafsu, kawinlah gitu. Caranya gimana? Intinya saat tadi tidak ada ritual khusus kecuali kamu harus dipersatukan di dalam kekudusan atas nama Tuhan gitu. Cara mempersatukannya siapa yang punya kewenangan? Oh, oke. Yang diberi kewenangan adalah kemudian yang menjadi institusinya gereja. Ya Yesus masih nggak pernah ngajarin kayak gitu loh ke gereja segala macam. Kalau kita masuk ke situ terlalu ini. Ya itu ribetnya di sana. Sorry buat saya toleran, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Silakan berpikir. Lanjut ke topik lain, makasih. Ya, Bang Andi kan yang paling pertama, yang penting kan mengerti tauhid itu yang paling pertama. Berikutnya itu kan semua kan aturan-aturan kan kemudian kan mengikuti. Berproses lah ya. Ya kan tahu kan Bang Andi kan. Oke, Kan paham. gitu ya, diajari puasa, diajarin apa sholat kan berikutnya datang gitu. Sama ini kalau menurut Oke bro. Oke, kita maklum dan toleran. It's okay. Kita di sini nggak maksa kok. Yang penting Anda lebih Nggak, baik saya tuh daripada tadi itu karena itu Bang Andi. Masa ada kalau kita bilang Tuhan itu tidak terbatas tiba-tiba dia masuk ke dalam keterbatasan itu nggak make sense kan? Bablas maksud saya. Oke, di sini Anda naik kelas malam hari ini dibanding dengan korban-korban Banyuma yang 3 orang tadi. Lanjut Banyuma. Enggak, dulu sama Bang Jima udah pernah diskusi. Itu lebih ke kekayaan bahasa yang diterjemahkan orang dengan menurut saya enggak ini gitu ya. Apa istilahnya ya? Tidak structured gitu ya. Sehingga menjadi menyamaratakan semua gitu. Sampai bisa bingung gitu. Tuhan yang ini. Halo Bang, izin Bang. Iya. Tadi nggak sempat pamit ya. Soalnya nge-lag Bang, lag sendiri tadi. Sempat kita bahas itu tadi, kemahakuasaan. Tapi saya nggak bisa dengar Bang, soalnya semua nge-lag ininya. Tapi sebentar ya Bang, saya izin bertanya kepada Bang Transmower. Mengaku Yesus bukan Tuhan, itu dapat dalil dari mana Bang? Ayo Transformer. Ayo. Bang Marlebre bisa tanya di sini. Orang di sini juga bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia manusia. Semua orang bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Jelas semua orang, bukan Bang. Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia. Kan tadi sudah dibahas. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu pencipta manusia. Yesus itu manusia, berarti dia ciptaan Tuhan. Ya, sama Bang. Tapi Alkitab itu ada Bang, dengan sejarahnya. Bukan Bible tiba-tiba. itu Yesus sendiri nggak tahu. Bible Anda itu Yesus sendiri nggak kenal. Tidak ada legitimasi Yesus terhadap Bible. Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible Anda. Bible memang tidak diilhamkan sebagai kitab Bang. Ada. Lalu? Diilhamkan sebagai kitab. Bible Lalu? itu karena Yesus sendiri itu kan Injil. Orang yang melihat bersaksi itu mereka mengabadikan dalam tulisan. Inilah kalian. Yesus Anda sebut Injil lagi. Aneh ya. Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Injil? Yesus itu pengabar Injil, bukan Injil. Selalu nak dalil di kitab saudara itu kan. Terus mau fitnah siapa Injil itu? Jika Yesus pengabar Injil itu kau mau fitnah siapa Bang? Masa kau Markus fitnah Allah 1 Injil? nomor 14 kemudian Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus itu bukan Injil. Yesus itu manusia. Kalau Yesus bukan Injil, pemahamanmu dengan konteks seperti itu bahasanya, terus kau mau fitnah siapa? Injil itu siapa? Masa kau fitnah Injil itu Allah? Kamu itu yang mengatakan itu. Injil itu adalah berita. Injil itu berita, kabar yang Yesus terima dari Tuhan
dan Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Itu Injil. Makanya disebut Injil Allah, Injil Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Yesus itu Injil. Yesus Pula. Yesus ke dunia ini kan untuk apa, Bang? Memberitakan Nggak ada, kabar gembira iya. kepada Bani Israel. Makanya disebut apa? Orang yang memberitakan. Ya makanya dia disebut rasul. Rasul itu apa? Utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, itulah yang disebut Injil. Iya, itu makanya. Bible beda, itu bukan Injil. Bible itu adalah surat yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang memberitakan tentang Yesus dan muridnya dan juga tentang Tuhannya. Tuhannya Yesus. Itu. Nah, di sini kan Bang Juma bisa bernalar sendiri tanpa perlu saya injili. Udah mengerti? Iya saya ngerti Injil dong. Yesus itu pembawa Injil. Yesus itu pemberita Injil. Yesus yang mengajarkan Injil kepada muridnya Bani Israel. Paulus yang memberitakan surat-suratnya kepada Kristen, murid-murid Paulus. Beda. Yesus punya cakupan kurikulum pelajaran dan punya siswa. Paulus juga punya kurikulum pembelajaran dan juga punya siswa. Beda siswa, beda kurikulum. Anda pengikut Paulus tapi membawa-bawa Yesus. Itu tidak nyambung sebenarnya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kecuali Yesus yang datang ke Paulus itu beda lagi. Itu materi lain. Memang Yesus itu untuk Bani Israel. Enggak boleh bangsa lain, Bang. Ya itu dia makanya. Jadi kalau ada bangsa lain, semisal bangsa Indonesia ngaku-ngaku pengikut Yesus, dia itu serigala. Anda bukan Bani Israel. Makanya dikatakan, Bang, semua nabi itu diutus ke Israel, Bang. Bukan diutus ke bangsa pagan. Itu maksudnya. Nah, berarti bukan ke Roma. Sementara Kristen itu berasal dari Roma. Roma itu pagan. Sebutkan. Kristen awalnya dari pagan, dari Roma. Anda menjawab sendiri. Itu lucu namanya. Kenapa nggak ada di Roma nabi? Nggak ada. Itu, siapa Bang. nabi di Roma? Nggak ada. Siapa? Yunani ada nabi? Nggak ada. Yunani ada nabi? Nggak ada. Arab ada nabi? Ada Nabi Muhammad. Ini berhalanya, Bang. Aku berhala pula. Oh, karena ilhamnya. Itu iman kami. Sekarang Sekarang begini. Nabi Muhammad mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia? Siapa yang ilhamin Bapak Muhammad? Ya itu bukan urusan Anda. Yang pasti Nabi Muhammad mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Sekarang Yesus ada nggak mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Nanti muncul-muncul bilangnya kota habis. Nggak ada urusan siapa yang mengutus Nabi Muhammad. Yang pasti Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kristen Bani apa? Bani apa Kristen ini? Bani apa Kristen, Bang? Konarion. Bukan Bani Dedak, bukan. Bang Marley, mau dijemput lagi sama ambulan? Udah dijemput ya, Bang. Oh, masih ada. Bang Marley. Oh. Halo. Yesus ngajar Injil untuk muridnya Bani Israel. Kristen tidak punya Injil. Injil itu hanya milik Yesus dan muridnya Bani Israel. Kristen punya Bible. Bible bukan Injil. Saking pinginnya kemudian menyesatkan manusia, Yesuslah yang disebut Injil kemudian. Kenapa enggak sekalian sebut dia Taurat atau Mazmur? Yesus adalah Mazmur. Nah, lebih keren itu.
Karena kalian kan sering nyanyi di gereja.